Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini akan memulai pembacaan kita tentang sebuah tema, perubahan nyata dirimu yang dia lihat. Ya, perubahan nyata dirimu yang dia lihat. Jadi ada perubahan yang memukau, yang nyata, yang dia lihat di depan mata dia. Ya, kita lihat dulu siapa sih orang ini yang melihat perubahan nyata diri kamu di depan matanya. Oke, perubahan nyata yang dia lihat di depan matanya. Oke. Seorang ini adalah seseorang yang tipenya itu selalu berjaga-jaga. Jadi orang ini lebih memilih untuk berhati-hati terhadap segala sesuatu, selalu waspada ya. Jadi mungkin karena orang ini punya banyak pengalaman di dalam hidupnya dia, sehingga dia itu lebih memilih untuk banyak waspada. Oke? Orang ini selalu siap siaga kalau Sora lihat di sini ya. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini juga tipe yang mungkin saja pejuang. Dari antara hidupnya dia itu mungkin banyak juga masalah yang dimana dia harus berdiri dan bertahan dan berjuang. Oke, siapa lagi orang ini? Ya, orang yang kalau Sora lihat banyak mengalami kesulitan di dalam hidupnya dia, banyak menghadapi rintangan di dalam hidupnya dia, ya. Apalagi khususnya tentang masalah perihal finansial ya. Banyak yang situasi finansialnya itu tidak menentu ya. Mungkin kayak bisa stabil, kadang bisa nggak stabil gitu loh secara keuangan gitu loh ya. Kalau yang soal di sini, dan memang dia mengalami tertatih dalam menjalankan hari-harinya dia. Orang ini memang kurang supporter juga di dalam hidupnya dia gitu. Tapi kalau surat di sini bisa saja dia harus menjadi seorang tulang punggung keluarga. Bisa saja orang ini ya. Nah, orang ini bisa saja seseorang yang sebenarnya awalnya kamu dekat sama dia itu bisa langsung ada kesukaan, ada langsung perasaan cinta, seperti langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, itu juga ada. Tapi juga di sini kalau Sora lihat, orangnya itu banyak sekali didominasi oleh emosi dia, perasaan dia. Jadi emosi dan perasaan dia, energi dia itu banyak mendominasi dirinya dia. Jadi kadang-kadang ketika perasaan dia nggak menentu, otomatis energinya nggak menentu, kadang-kadang dia bisa menjadi sangat terburu-buru. Oke, kita kurang sholat. Jadi kayak kurang sabaran juga bisa. Oke. Ada yang tipenya kesannya pasif dan diam, tapi sebenarnya dia itu lebih kepada orangnya suka memperhatikan. Jadi kalau dia diam, ternyata dia itu bukan berarti tidak memperhatikan. Ternyata dia banyak diam itu juga banyak observasi. Di balik sikap diamnya itu, orangnya ada sisi misterius dan suka berobservasi, memikirkan segala sesuatu gitu loh ya. Pertimbangannya banyak. Kalau surat di sini ada yang beberapa memang agak tertutup gitu loh. Dan di sini ada yang sedang berusaha untuk membangun finansial dia. Jadi kalau untuk namanya finansial, ada yang sedang membangunnya. Bisa saja orang ini memang Sora bilang, keadaan finansialnya itu masih membangun. Ada yang baru mulai kerja lagi, ada yang baru mulai bisnis baru. Tapi ini juga bisa mengindikasikan ya, kamu kenal sama orang ini mungkin karena kalian ada proses belajar bareng gitu ya, atau proses sekolah bareng, atau proses justru kerja bareng. Di sini ada berhubungan tentang sesuatu belajar, bisa juga tentang kerjaan bareng. Jadi bisa saja teman dulu bekas kuliah, sekolah gitu ya. Kita lihat dulu sekarang situasi kamu sama orang ini seperti apa. Situasi kamu sama orang ini itu banyak sekali ada clash ego di sana. Ya, jadi artinya memang ada banyak situasi ego ya. Antara dia mempertahankan ego dia atau kamu memang mempertahankan ego kamu. Ya, artinya di sini memang ada situasi di mana banyak yang berusaha untuk bertahan dan berusaha sekuat tenaga untuk kuat gitu ya. Nah, ini bisa saja kamu sama dia itu punya beda pemikiran, punya beda kemauan gitu loh. Sehingga sama-sama seperti masih beradu ego, dan di sini sama-sama main kuat-kuatan gitu loh ya. Artinya kamu juga sebenarnya sudah banyak berkorban mungkin untuk orang ini ya. Oke, itu kalau yang Sora lihat ya. Sehingga ya, menjalankan hubungan ini banyak sekali terjadinya, banyak sekali beban-beban yang harus ditanggung. Oke.
Ini situasi yang kalau Saudara lihat banyak beban. Hubungan kamu, orang yang melihat perubahan ini pun sebenarnya orang yang punya banyak sekali beban. Oke? Nah, sehingga under the deck ada judgment. Kalau Saudara lihat di sini ada komunikasi yang mungkin terputus atau ada situasi yang menggantung ya. Kalau yang Saudara lihat di sini ada ketidakjelasan. Oke? Tapi selama proses itu kalau Saudara lihat ada sebuah perubahan ya. Di antara situasi kamu yang pelik sama dia dan sulit sama dia, ada perubahan yang terjadi sama kamu. Kita mau lihat secara garis besar ada energi apa? Kooperatif. Ya, di sini ada energi kooperatif, artinya kamu banyak berfokus untuk lebih banyak mengutamakan diri kamu sendiri, mengutamakan perasaan kamu sendiri, dan mengutamakan orang-orang yang bisa menyupport kamu. Jadi daripada kamu capek untuk bersitegang perbedaan pikiran sama dia, kamu memutuskan untuk lebih banyak, aku fokuskan energi aku untuk sesuatu yang lain yang mungkin bisa lebih baik, bisa lebih menghasilkan gitu ya. Itu perubahan yang jelas terjadi. Dan kamu menjadi sosok yang lebih mau mengambil suatu tindakan perubahan. Ya, tindakan perubahan untuk memperbaiki diri kamu dan memperbaiki perasaan kamu. Mungkin begitu banyaknya situasi hubungan kamu sama dia rumit ya, banyak stres, banyak tekanan atau banyak masalah di antara kalian gitu loh ya. Yang membuat kamu kayaknya ini saatnya aku beraksi untuk membuat sebuah perubahan. Oke? Perubahan apa sih yang sebenarnya dia lihat dari kamu? Oke? Yang pertama adalah sekarang dia melihat kamu menjadi sosok yang lebih spiritual. Jadi banyak dari kalian yang lebih banyak menggunakan waktu kalian berkumpul dengan orang-orang yang satu server ya, dan kamu lebih banyak beribadah dan berdoa untuk memfokuskan jalan mana yang harus dipilih. Lihat di sini ada dua jalan. Artinya kamu pun memang membawa, dia bisa merasakan bahwa kamu tuh sekarang banyak berfokus untuk lebih banyak berdoa, untuk lebih mengarahkan keputusannya adalah lanjut atau enggak sama orang ini, karena terlalu banyak perbedaan, masalah, ya, dan komunikasi yang mungkin kurang baik. Oke, kamu sekarang lebih berhati-hati, ya. Mungkin sebelumnya ya, kamu mudah untuk jatuh ke dalam apa ya, orang bilangnya tipu daya atau apapun yang diomongin sama dia atau sama orang-orang, kamu gampang dibohongi atau gampang dimanipulasi. Perubahan nyata yang terjadi adalah kamu belajar untuk lebih bisa memakai perasaan kamu, intuisi kamu untuk kamu bisa lebih bijaksana. Jadi nggak selalu ngikutin emosi sesaat aja gitu loh, sekedar ego sesaat. Jadi kamu tuh lebih banyak belajar untuk mengenali bagaimana sih orang yang toksik, yang manipulatif, yang negatif gitu. Dan dia bisa melihat ya, mungkin dari postingan sosial media kamu atau yang dia lihat sendiri dan sebagainya dari orang-orang yang dekat sama kamu. Dia melihat kamu muncul sebagai sosok yang lebih banyak berbahagia, lebih gembira. Mungkin sebelumnya kamu banyak yang murung, yang gak happy menjalankan diri di kehidupan kamu. Energi kamu juga gak bahagia. Kalau Saudara di sini, dia melihat kok kamu sekarang lebih berusaha yang kayak, mungkin saatnya aku harus move on. Mungkin saatnya aku harus merelakan. Kalau memang aku tidak bisa sama kamu, ya kamu lebih kepada aku pingin enjoy sama hidup aku. Aku pingin gembira, aku pingin merasakan enjoying hidup aku gitu loh ya. Kamu seperti pingin terlepas daripada beban yang ada dan lebih kepada ya sudah, kalau memang kita mungkin jalannya aku harus move on, aku harus bergerak, ya itu kalau bisa bikin aku lebih bahagia. Kamu pun lebih bisa mengembangkan insting kamu ya. Banyak yang kamu di sini intuisinya semakin tajam karena kamu semakin fokus terhadap apa yang harus memang difokuskan. Jadi kamu punya insting atau punya intuisi yang semakin tajam yang bisa dia rasakan sebenarnya. Dan ketika orang ini beberapa yang mungkin datang memanipulasi kamu, kamu pun jadi sosok yang lebih kuat gitu loh. Ya sudah, memang kita bentrok ego, tapi ya kamu juga tidak mau terpengaruh oleh dirinya dia. Ya. Dan di sini kalau Saudara lihat, kamu menjadi sosok yang lebih realistis. Ya. Sosok yang lebih apa ya kalau Saudara bilangnya, lebih berfokus gitu loh ya, kepada apa yang harus difokuskan ke depan, tidak mau lagi penuh dengan kebimbangan, kegalauan, ketakutan. Intuisi kamu membawa diri kamu untuk kayak, ayo keluar, carilah kebahagiaan. Jadi kamu sudah tidak mau lagi galau-galau, bingung-bingung dan sebagainya gitu loh kalau yang Saudara lihat di sini. Ya. Kamu juga menjadi orang yang melepaskan ketidaksabaran kamu. Mungkin selama ini kamu sudah banyak gak sabar, banyak emosi dan sebagainya. Tapi sekarang kamu lebih kepada berusaha menjadi seseorang yang lebih enjoy, lebih happy, lebih sabar. Kamu juga jadinya membiarkan dia mungkin
tidak lagi terus-terusan mendesak dia gitu loh dengan segala situasi. Kamu membiarkan dia, ya sudah, kalau memang kamu mau keluar dari hidupku, aku pun bisa lebih santai, bisa lebih tenang. Ya. Kamu pun lebih berfokus sama mengejar impian kamu. Dia bisa melihat kamu sekarang bisa fokus, bisa bahagia kok ngejar impian kamu. Ya, jadi dunia kamu tidak cuma, dia bisa melihat bahwa dunia kamu tuh nggak sekecil cuma tentang orang ini aja. Kamu bisa punya kejar mimpi kamu yang lebih besar. Dia melihat kamu lebih bersemangat, ya, justru lebih positif. Jadi nggak miso-miso. Energi nggak bisa dibohongin. Meskipun kalian nggak komunikasi, dia bisa merasakan. Kalian lebih menghargai diri kalian sendiri. Jadi sebelumnya kalau yang Sora lihat, mungkin banyak dari mereka yang tidak begitu menghargai diri kamu, ya, gitu loh. Padahal sudah banyak mungkin pengorbanan yang kamu berikan dan sebagainya, gitu ya. Tapi sekarang kamu lebih kepada, aku tidak mau lagi dibohongi, aku tidak mau lagi tidak bahagia hanya karena orang lain. Kamu menghargai diri kamu sendiri. Itu perubahan yang kamu terasa banget, ya. Kamu lebih menyayangi diri kamu dan fokus sama diri kamu. Ya, kamu pun sekarang lebih balance, ya, kamu punya lebih banyak pertimbangan. Jadi mungkin sebelumnya banyak yang kayak lebih bucin, lebih apa gitu loh. Kamu sekarang lebih kayak, ya sudah, yang sebijak-bijaknya gimana sih, sebaik-baiknya gimana sih gitu. Dan banyak perubahan bahwa kamu sudah tidak mau lagi merasa hidup kamu adalah terhalang oleh jalan buntu, ya. Jadi mungkin sama ini banyak dari kalian yang merasa banyak mengalami jalan buntu, ya, berdiri dengan orang ini. Kamu bisa keluar gitu loh dari jalan buntu dengan berdiri dengan orang ini, karena intuisi kamu sudah tahu gitu loh. Kamu sudah banyak berdoa mengarahkan bahwa nggak ada kok jalan buntu gitu loh. Jalan, kalau memang aku berniat untuk move on, aku akan bisa dilegakan untuk move on. Oke? Kamu tidak mau lagi bersedih-sedih. Ya, kamu tidak mau lagi bersedih-sedih, kamu tidak mau lagi berkecewa-kecewa, kamu keluar dari itu semua, gitu. Dia bisa melihat bahwa kamu tidak mau lagi murung. Kalau seorang ngerasa di sini, energinya kuat, banyak yang semakin ceria, ya. Jadi mungkin banyak sebelumnya yang murung, penuh dengan kesedihan. Dan kamu banyak melayani. Jadi kamu mungkin banyak yang fokus sama kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kamu jadi lebih positif, gitu. Sekarang, oke, ada perubahan lain apa yang bisa dia lihat dan dia rasakan dari kamu? Oke. Tuh kan, dia melihat kamu tuh lebih sukses secara finansial, kamu lebih berhasil, ya. Ada yang kalau Sora lihat di sini dalam keuangan tuh jauh lebih dapetin yang gede, bahkan mungkin lebih gede daripada dia atau lebih gede daripada sebelumnya, ya. Jadi yang mungkin sebelumnya kamu punya karir, kamu ada yang naik, ada yang bisnis kamu pun jalannya benar-benar bagus, kamu memetik buah hasil dari finansial kamu naik dengan baik karena kamu banyak fokus ke kerjaan, ya. Kamu juga kalau Sora lihat di sini, kamu gini, kamu tidak mau tertipu lagi karena kalau Sora lihat di sini, kamu banyak yang apa? Tertipu atau dimanipulasi sebelumnya, ya. Ini ada pengkhianatan, trik di sana. Jadi kamu kayak, oke, dalam tanda kutip aku trik balik. Kamu pikir aku nggak bisa move on, kamu pikir aku buntu, kamu pikir aku nggak bisa berubah. Aku bisa kok, gitu loh. Dan dia ngelihat aura kamu makin keluar, makin wow, makin dikagumi, makin dilihat orang, makin sukses, makin berhasil. Itu yang dia lihat, ya. Banyak dari kalian tuh yang punya pencapaian. Makanya tadi Sora bilang, ya, mungkin ada yang dapat promosi di tempat kerja, ada yang juga mungkin di sini kamu juga jadi banyak traveling, itu ada juga di sini yang kamu jadi beli kendaraan baru atau punya kendaraan sebelumnya nggak ada, gitu loh. Apapun itu kendaraannya, ya. Jadi dia melihat kayak, wah, perubahannya ternyata kalau kamu mengikuti dan benar-benar positif, perubahannya bisa positif, gitu. Apa sebenarnya yang dia rasakan ketika melihat perubahan kamu? Orang ini tuh merasa adanya sebuah perasaan kehilangan, gitu loh, ya. Dia seperti merasa bahwa masih belum bisa move on, ingat-ingat apa yang sudah berlalu sama kamu, gitu loh, ya. Tapi dia juga menyadari, dia bisa melihat bagaimana kamu bertumbuh dan berkembang jauh lebih sehat dan lebih bagus tanpa dia. Dia menyadari itu kok, gitu. Dan dia sebenarnya masih berharap, ya. Dia melihat kamu tuh kayak lebih ada pembaharuan, tapi di satu sisi kalau Sora di sini, dia berharap juga ada pembaharuan antara hubungan kamu sama dia, karena dia merasa di sini ada hubungan secara soulmate, gitu. Dia merasa kayak, apakah kita mungkin dijauhkan karena kita untuk bertumbuh? Dia punya satu keyakinan kalau nanti kalian akan bisa sama-sama lagi, karena dia merasa adanya koneksi soulmate di antara kalian, gitu loh. Itu dari dia, ya kan? Tuh.
Dia merasa kayak, bahkan banyak dari mereka yang ngerasa kayak, wah kamu makin oke, apakah kamu jangan-jangan pakai pelet kah, pakai susu kah gitu kan ya, atau kamu melakukan sesuatu gitu loh ya. Padahal enggak gitu. Terus dia juga berpikir kayak, kenapa aku nggak bisa move on ya, apa aku diguna-guna dan sebagainya. Enggak lah ya, padahal kamu cuma pakai gelang dari Sora ya, beli gelang di Sora ya, gelang kupu-kupu atau gelang singa ya, gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia ngerasa kayak kamu tuh punya sisi yang kayak tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kenapa dia terpersona sama kamu. Gitu loh. Apa yang akan coba dia lakukan ke depannya ke kamu? Dia akan mencoba untuk berbilang sama kamu bahwa yuk kita tinggalkan sesuatu yang lama, stop segala keributan yang ada di antara kita, dan mari kita junjung masa depan yang lebih baik. Jadi ada keinginan dia tuh kayak merasa belum rela, apalagi lihat kamu berubah sekarang, dia ngerasa seperti ada unfinished business. Dia tuh kayak mau meninggalkan kamu tuh kayak galau. Dia berharap masih ada jalan, kita lupakan yang lama, unfinished business kita lanjutkan hidup kita ke depannya gitu. Tapi apa nasihatnya buat kamu? Nasihatnya buat kamu adalah kamu boleh memilih kok. Kamu boleh memilih, kamu nanti akan punya pilihan. The Lovers, kartu untuk memilih. Kamu nanti boleh memilih apakah kamu mau sama orang ini atau enggak ya. Pikirkan baik-baik gitu loh. Karena sekarang ketika sudah ada perubahan, kenapa dia baru datang kan harus dipikirkan baik-baik. Ya. Kejar yang jadi prioritas kamu. Kalau memang orang ini bukan prioritas kamu, nggak apa-apa, lepasin gitu. Tidak semua soulmate harus berakhir sama-sama. Kalau surat di sini, kamu masih punya banyak pilihan lain kok, dan kamu masih bisa kejar impian-impian kamu yang lain. Kalau surat lihat, jadi nggak harus berpatok sama orang ini gitu. Oke, tuh. Banyak dari kalian yang udah nggak mau soalnya sama orang ini gitu loh. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa, cuma mungkin bisa lebih bijaksana dalam menolaknya. Yang penting baik-baik dan tidak perlu merasa bersalah atau kasihan kalau memang kalian sudah tidak mau. Kalau dari kartunya Sora, karena setiap orang punya pilihan. Jadi jangan kayak aku ngerasa bersalah nih, kok kayaknya aku giniin dia. Ya kalau memang tidak datang dari hati nurani kamu, buat apa dipaksakan? Kalau memang kamu sudah tidak ngerasa serak, sudah nggak betah, sudah nggak happy dan sebagainya ya. Jangan peduli apa kata-kata orang-orang di sekeliling kamu. Orang kamu rugi loh, kamu nolak dia loh, masa sih nggak dikasih kesempatan, bla 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 bla. Dengarkan diri kamu sendiri, apa yang jadi fokus kamu yang tahu ya. Jadi jangan takut untuk menolak kalau memang harus untuk menolak, memang hati nurani kamu sudah nggak mau gitu loh ya. Apakah orang ini baik untuk kamu? 50-50, ada sisi yang dia baik untuk kamu, ada yang sisi enggak. Jadi memang harus dilihat dari sudut pandang orang ini, ada plus minusnya. Biarlah itu menjadi sebuah pertimbangan kamu sendiri. Oke? Itu aja sih dari Sora. Terus Sora kapan dong dia pergerakannya? Di sini ada angka 8, 7, 2. Itu bisa saja bulan atau bisa saja periode waktu kapan dia akan datang ke kamu. Kartunya ini banyak sekali dinominasi oleh Wands ya. Jadi ini banyak banget dari Aries, Leo sama Sagittarius. Itu banyak mendominasi pembacaan ini ya. Ada Gemini juga, Aries, Sagittarius, Gemini itu salah satu 4 zodiak itu yang cukup banyak, dan ada juga tambahan dari Taurus, Virgo dan Capricorn. Tinggal dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sora nggak akan bilang kapan lah dia akan datang dan bla 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 itu. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya ya. Q, O, B, A, H, R, T, G, M, L, D, R, P, P lagi, K, dan juga V. Dan ada dari M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, oke? Dan itu aja dari Sora ya. Pikirkan baik-baik sebelum melangkah. Terima kasih untuk telah mendengarkan Sora. Jangan lupa yang pengen beli gelang ya, gelang kupu-kupu maupun gelang singa, 2 produk ini, atau yang teman-teman pingin personal reading, teman-teman pingin beli kartu, teman-teman pingin belajar baca kartu ataupun yang lainnya, semua linknya ada di bawah di Sora. Juga di Instagram Sora @sora_tarot, dan juga Sora ada channel kedua yaitu Miss Hana Sora channel
ya. Di Miss Hana Sora juga ada pembacaan kartu tarot, upload setiap jam 4 sore dan temanya berbeda dengan yang ada di channel ini. Jangan lupa ke sana juga, di subscribe juga di sana dan ditonton ya. Yang ini harganya 100 pada saat video ini dibuat ini 220.000, ini 125.000 ya, tidak dipaksakan kok. Tapi semua Sora sudah booster dengan energi healing untuk menambahkan, optimalkan aura kamu menjadi lebih bersinar pastinya. Ya, terima kasih Sarah atas kekurangannya. Sora minta maaf, ambil yang positif, buang yang negatif. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.